Bang Deo, halo Ma, halo Kak Indah. Kalau pasang gigi palsu tercover BPJS enggak kak? Pasang gigi palsu. Baik untuk gigi palsu atau Kak Erwin. Kak Erwin ya kak, itu gigi palsu di cover BPJS BPJS ya kak ya. Per rahangnya itu 550.000 untuk di rumah sakit. Jadi misalkan di rahang atas itu 550.000. Sifatnya bantuan ya kayak protesa gigi ya, gigi palsu itu. Bantuan tambahan bayaran Bang ya. Dijamin ya betul. 550.000 per rahang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Robot. Bang Oka, share dulu ke grup keluarga Bang Oka. Biar masuk semua. Pelan-pelan nih Bang, 10 deh. Ya. Tuh, pesat. Apa? Ada. Bisa. Ada videonya. Ada Bu. Dari Kak Ratu Rahayu, Kak kalau bikin BPJS gimana? Saya udah ada BPJS dari Natuna yang gratis, mau pindah BPJS Dia yang bisa di-save. Tanjung Pinang. Live-nya itu bisa di-save. Oke. Yang kemarin udah saya upload di YouTube juga. Dia ada hitungannya juga tuh. Baik, Kak Ratu Rahayu sudah punya BPJS ya Kak ya? Kalau misalkan mau dialihkan ke Mandiri, itu bisa ya Kak ya, bawa kakak sama buku tabungan. Tapi kalau kakak misalkan sudah pindah ke kakak di Tanjung Pinang, itu bisa laporkan aja ke dinas kalau misalkan mau yang dibayarkan pemerintah. Makasih ya Kak Ratu Rahayu. Dia PBI di Natuna ya mau pindah ke Tanjung Pinang. Iya betul. Kalau statusnya udah nggak aktif lagi yang Natuna Kak, bisa didaftarkan Mandiri aja. Sedikit Bang. Oke. Ini nih BPJS kesehatan. Itu di atas. Apa aja syaratnya buat cairin Bang? Kak Parning Kota. Kalau BPJS Kesehatan tidak bisa dicairin Kak Parning. Itu di BPJS Ketenagakerjaan ya Kak. Bang mau nanya nih, nanya apa Kak Safa silakan. Mirip Gibran. Mirip Gibran. Mirip Gibran Kak Biu. Di atas sih. Tadi ada yang atas. Oke Kak. Pak Tommy, Kak dosen. Tommy, kalau pindahin karyawan Bapak di sebelah ke Jakarta bisa Bang? Janganlah Pak Tommy. Jual BPJS Kiskul lewat KTP kan sekarang kalau berobat. Betul Bang Oka, lewat KTP aja bisa. Bang, mau tanya BPJS udah nggak aktif 10 tahun, gimana solusinya? Dibayar Kak Aida tunggakannya. Terhitungnya cuma 2 tahun aja tuh. Ya, kalau misalkan menunggak itu dibayarkan dulu ya Kak Aida. Tapi kalau misalkan non aktifnya itu sebelumnya yang dibayarkan pemerintah itu tinggal dialihkan aja ke Mandiri ya. Terima kasih Pak Tommy. Apa saja syarat mau cairin BPJS Tenaga Kerjaan? Mungkin bisa ditanya langsung ke tenaga kerjaannya Kak User. Kita di sini BPJS Kesehatan. Bang, kami mau kan kami punya BPJS KIS, cuman sudah mati gimana ya? Gimana Bang? Kalau Kak Safa. Kalau misalkan Kak Safa mau yang dibayarkan pemerintah, Kak bisa laporkan ke Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial ya Kak ya. Tapi kalau misalkan Kak Safa mau yang bayar mandiri bisa langsung ke WhatsApp Pandawa atau melalui aplikasi BPJKN bisa juga. Atau ke kantor BPJS Kesehatan setempat juga bisa. Bang, PBI Lingga apa bisa pindah Vaskes Tanjung Pinang karena sekarang kerja Tanjung Pinang? Kalau yang dibayarkan pemerintah Lingga itu nggak bisa dipindahkan Kak ya ke klinik ya atau puskesmas ke Tanjung Pinang, nggak bisa. Tapi kalau misalkan dibayarkan pemerintah pusat tuh bisa diubah ya Kak ya vaskesnya. Kalau mandiri bayarannya berapa Bang? Kak Ida kelas 1 150.000, kelas 2 100, kelas 3 35.000 per orang per bulan ya Kak. Bang, sebelumnya PBI terus kerja didaftarkan perusahaan. Kalau udah nggak kerja balik lagi otomatis. Terus kerja didaftarkan perusahaan. Kalau udah nggak kerja lagi balik lagi otomatis. Enggak, harus laporkan ke Harus Aca. dilaporkan ya. Kalau mau cairkan BPJS tapi kartunya hilang dan nggak pernah login JKN gimana ya Pak ya? Untuk pencairan tanyakan ke BPJS Ketenagakerjaan ya Kak, Iya. manusia.
DRM. Kita di BPJS Kesehatan tidak ada pencairan ya Kak. Betul. Bang, BPJS kelas 3 nggak dibayar sekitar 7 bulan itu udah nggak aktif ya? Betul Iya. Kak Vivi, kalau udah nggak dibayar nggak aktif. Iya betul. Harus bayar tunggakannya dulu ya Kak. BPJS mati dari 2016. Itu gimana Pak Penglek, Pak perpanjang? Kades. Sehat-sehat Pak Kades. Nggak bikin ulang ya Kak Astria, cukup diaktifkan aja lagi dengan membayar tunggakannya. Pak Penglek sehat Pak Yusuf. Pak Kades. Pak Pak Kades Kades. di Anambas. Wis mantap. Cara cek PBI pemerintah pusat atau PBI daerah bagaimana Bang? Nomor WhatsApp Pandawa sudah kita cantumkan. Ntar bisa coba dicek status kepesertaan aja di situ. Kalau PBI, APBD, PBI, APBN itu yang dibayarkan pemerintah pusat. Tapi kalau misalkan PBI, APBD atau PBPU, BPPMDA itu dibayarkan pemerintah daerah. Aca lapor kemana Bang? Pertanyaan tadi apa Kak? Dia ini Bang, misalnya kerja terus dari resign. Sebelumnya PBI terus kerja terus Mau resign. di PBI lagi ya. Kalau PBI. misalkan Kak Aca mau yang dibayarkan pemerintah lagi, pemerintah pusat, PBI, APBN, itu lapornya ke dinas sosial ya Kak. Tapi kalau misalkan mau yang dibayarkan pemerintah, lapornya ke dinas kesehatan. Mau ke KIS tunggakan dilunasi dulu ya. Tergantung masing-masing kebijakan ya Kak Purwanti. Jadi kalau misalkan Kak Purwanti, Kakak Tanjung Pinang itu bisa, kalau punya tunggakan bisa, yang penting kelasnya kelas 3. Tapi dilaporkan ke dinas kesehatannya ya Kak Purwanti. Indonesia dan RI official. Itu siapa? Enggak tahu. Bang. Laporkan kemana Bang? Tadi udah ya Kak Aca. Itu mau diaktifkan lagi cuma bayar tunggakan 7 bulan itu aja atau ada dendanya? Bayar tunggakan aja Kak Vivi. Iya. Kalau cuma untuk mengaktifkan lagi ya. Ya, oh ya, perlu disampaikan juga nih ke Kak Vivi, ke Mas Juli. Gimana? Jadi untuk bunga itu nggak ada ya Nggak di ada kita. ya? Jadi Ada kita denda. tuh bayar iuran pokoknya aja. Tetapi setelah melunasi tunggakannya itu ada masa denda 45 hari. Masa denda 45 hari itu setelah dia bayar tunggakan, kalau dia amin-amin ada rawat inap, itu akan keluar denda pelayanan kesehatannya. Kalau ada rawat inap, tapi kalau hanya denda Tidak ada pelayanan rawat inap. rawat jalan aja, pelayanan kesehatan rawat jalan itu tidak ada dendanya. Yang penting rutin bayarkan terus. Bang, program MLT itu nggak bisa ya? MLT ini apa ya? MLT itu apa ya Kak Andi? Iya. Bisa nggak dari umum ke Nggak. dapat gratis? Laporkan ke dinas ya Lapor KN. ke dinas ya KN. Kalau yang punya BPJS sudah lama meninggal dan aktifkan gimana? Lampirkan akta, Akte kematian ya Kak Kak Vita Indah. Sudah ada yang gratis dari Natuna, cuma kemarin nggak bisa pakai di Puskesmas Pinang. Nggak bisa dipakai PBI Natuna. PBI Natuna. Harusnya bisa Kak 3 kali Kak. Tapi kalau misalkan Kakak lebih dari 2 bulan di Tanjung Pinang, ubah vaskesnya. Tapi gua pasti saya nggak bisa. kan Iya, PBI. kalau misalkan dia PBI APBD yang dibayarkan pemerintah daerah Natuna itu nggak bisa diubah vaskesnya. Tapi kalau yang dibayarkan pemerintah pusat itu bisa diubah vaskesnya. Kak Bi. Kak, kalau udah daftar kepesertaan baru di aplikasi JKN, cara mengaktifkannya bagaimana? Setelah mendaftar kan ada masa baik pembayaran ya Kak ya? Betul. Kak Bi, nanti setelah udah bayar masa bayar 14 hari, biasanya langsung aktif Kak. Betul. Sejak tanggal dibuatnya ya Kak ya? Yang buat berobat Bang? Iya betul Kak, kawan lama ini BPJS Kesehatan yang untuk pelayanan kesehatan ya Kak buat berobat. Sebenarnya masih perlu cetak kartu BPJS. Oke Kak Ocik, untuk cetak kartu kita nggak ada cetak kartu lagi ya Kak sejak tahun 2023. Jadi kalau mau berobat pakai NIK aja bisa ya Kak, atau pakai kartu digital di aplikasi mobil JKN. BPJS-nya nunggak mau pindah ke BPJS yang gratis, bagaimana caranya Kak? Untuk itu lapor ke dinas Kesehatan atau dinas atau sosial dinas ya Kak. sosial ya Kak. Untuk tunggakannya tergantung kebijakan dinasnya ya Kak. Betul. Mau login ke JKN tapi nomor handphone yang didaftarkan ke JKN kemarin yang udah nggak ada lagi, bagaimana? Diubah dulu nomor handphonenya Kak Vivi, bisa coba di nomor WhatsApp Pandawa, pilih layanan administrasi perubahan data, nanti ubah nomor handphone. Atau juga bisa nanti laporkan ke kantor kita BPJS Kesehatan setempat, bisa kita bantu ubah nomor handphonenya. Andik, izin tanya dan jawabannya Bapak. Tunggakan BPJS apa bisa dicicil ya? Bisa dicicil Pak. Kak Andik bisa lewat melalui program rehab ya di aplikasi mobil JKN. Betul.
Untuk lansia biar gratis dari pemerintah bang. Kawan lama, iya ke laporkan dinas. aja ke dinas kesehatan atau dinas sosial ya kak. Bang, kalau lahiran pakai BPJS pemerintah bisa RS mana dibilang? Sesuai ini kak ya, sesuai Vaskes tingkat pertamanya dulu kak. Pakai BPJS pemerintah bisa rumah sakit Pinang. Oke. Nanti kalau misalkan lahiran di rumah sakit, kalau nggak emergensi ada rujukannya ya kak. Gitu. Tapi kalau emergensi bisa di mana aja rumah sakit. Oh gitu, jadi harus daftar BPJS baru di Pinang ya. Iya, Jadi berarti nanti secondnya harus KBI dialihkan kalau misalkan mau diubah tempat berobatnya Kak Ratu, jadi harus dialihkan ke Mandiri biar bisa diubah. Kak, kalau udah nunggak 22 bulan bayarnya ada potongannya enggak? Oke, tunggakan maksimal 24 bulan ya Kak Mom Ziva. Jadi kalau peserta nunggak 2 tahun lebih, misalkan 3 tahun, 5 tahun, bayarkan hanya 25 bulan aja ya Kak. Untuk lansia yang gratis bang, untuk orang tua. Iya kak, kawan nama. Kalau untuk BPJS yang gratis itu dilaporkan ke dinas sosial atau dinas kesehatan ya kak. Prosesnya ke dinas dulu. Kak, kalau lepasan di JKN itu mana deh? Kak Eka tadi. Oh iya banyak juga bang. Oke, sabar ya teman-teman, kita baca satu-satu kok chatnya. Kalau lepasan di JKN langsung kantor BPJS. Nggak perlu kak Eka, cukup Klik lupa kata sandi aja di aplikasi mobil JKN. Bang, saya Vaskes KF tapi setiap daftar dari dokter gigi melalui JKN selalu penuh. Daftar manual juga nggak bisa. Farma, ya, saya Vaskes di Kimia Farma tapi setiap daftar gigi melalui JKN selalu penuh. Daftar manual juga. Kimia Farma mana ya Kak Marta? Bang, JKN aktif terus tapi tidak pernah terpakai. Selalu dapat notif nominal pembayaran. Terus itu gimana? Harus kita cek dulu Iya, nih Kak Libra. Kak Libra statusnya apa nih kak? Aktif tapi ada tunggakan berarti? Iya, ya? aktifnya yang dibayarkan pemberi kerja atau gimana Kak? Gimana cara nyicilnya? Nyicilnya melalui program rehab Kak Rosmiati di aplikasi mobil JKN. Dibuka aja nanti di situ ada menu rehab, bisa diikutin aja langkah-langkahnya di situ. Bang, atau ada loker nggak kantor Pinang? Saat ini belum ada kak, non only loker, kita terpusat bisa pantau aja di aplikasi di website BPJS Kesehatan atau di Instagram resmi BPJS Kesehatan, pasti nanti diumumkan di situ. Program pemerintah. Iya kak, kalau nama BPJS gratis program pemerintah. Jadi lapornya ke dinas dulu. BPJS dari perusahaan udah non aktif, kalau pindah ke Mandiri gimana? Bisa di aplikasi mobil JKN atau nomor WhatsApp Pandawa ya Kak Sari Hardianti. Dialihkan ke peserta Mandiri. Bang Infoloker. Bang Infoloker. Infoloker di website BPJS Kesehatan dan Instagram resmi BPJS Kesehatan ya bang. Bang mau komplain? Ya, Ya, siap Bang silakan Latep. sampaikan aja pertanyaannya Bang apa tuh? Bang Latep. Bang Latep. Bang, saya mau tanya BPJS Tenaga Kerja apa bisa dicairkan? BPJS Tenaga Kerja bisa dicairkan kak, cuman langsung ke BPJS Tenaga Kerja ya kak. Kita di sini BPJS Kesehatan. Yang HP lama sudah nggak aktif, solusinya gimana bapak? Soalnya mau masuk di APB nggak bisa. Ya, diubah dulu nomor handphonenya Kak Andik. Melalui WhatsApp Pandawa bisa. WhatsApp Pandawa coba, nanti kalau misalkan ada kendala nanti bisa langsung ke kantor BPJS Kesehatan setempat. Jadi kita bantu ubah nomor handphonenya ya. Bantu. Kita jawab satu-satu ya sobat. Bentar ya. Dinsos. Betul kak, kau nama bisa ke Dinsos dan ataupun Dinkes. Bang, Coba lihat tadi yang di bawah, yang di atas. Oke, udah. udah. Bang, kalau BPJS-nya dibuat Kirim Bang, kalau BPJS dibuat dari pemerintah yang gratis itu masih bisa dipakai ya? Bang, Di- kalau BPJS yang dulu dibuat dari pemerintah yang gratis itu Dicek masih dulu. bisa pakai ya. Kalau statusnya aktif bisa Bisa dipakai. ya, dicek dulu. Bang, kalau mau perpanjang rujukan dari fase pertama boleh sebelum tanggal berlakunya habis nggak? Dia seminggu atau 2 hari gitu baru bisa diperpanjang lagi Kak Rafika. Gimana bang? Panjang. Udah tuh. Oh mais. Bentar ya, untuk surat Kak Rafika ya, surat rujukan ya. Sebentar ya, kita coba tanyakan dulu ya untuk lebih pastinya. Kak, aku nunggak 4 tahun, jadi aku bayarnya berapa? Bisa cicil lah. Untuk tunggakan itu kita ditagihkannya hanya 2 tahun ya Kak Rosmiati, dan bisa dicicil melalui program rehab di aplikasi mobil JKN. Email belum kedaftar Kak, terus nomor HP juga nggak aktif. Bisa melalui WhatsApp Pandawa Kak Eka.
Batu 9 bang, KKF juga selalu bilang daftar JKN. KF Batu 9 bang, penuh terus dokter Kayak gigi. Batu 9 ya. Sebentar ya, kita coba tanyakan dulu. KNCT, ini BPJS Kesehatan ya kak? Bang, bagaimana kita bisa gratis dari Mandiri? Untuk BPJS gratis bisa lapor ke Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan ya Kak Ansar Ridwan. Untuk cek kartunya di mana bang? Untuk cek kartu digitalnya bisa di aplikasi mobil JKN ya, mamanya Angga. Dan sekarang untuk berobat juga cukup memakai KTP ya. Info locker bang, locker bisa dipantau di website resmi BPJS Kesehatan atau Instagram ya. Bang, jangan saya belum verifikasi, itu kenapa ya? Kak, di aplikasi JKN tidak ditemukan problem. Mbak Yul, mungkin nomor HP-nya terdaftar di kepesertaan yang lain Mbak Yul yang memiliki tunggakan. Harus kita cek dulu sih Mbak. Bang, statusnya aktif tapi ada tulisan untuk rawat inap kan? Iya Kak, gak bilang shop itu karena sebelumnya mungkin kakak nggak aktif ya Kak. Jadi setelah pembayaran itu ada masa denda 45 hari Kak. Jika kakak rawat inap akan didenda selama 45 hari. Oke, tadi dengan Kak ini dulu deh, yang surat Rafika. rujukan. Iya, langsung. Coba, boleh tadi pertanyaannya? Misalnya rujukannya belum habis bang, Oke. tapi udah mau minta rujukan baru gitu. Oke, untuk surat rujukan tuh 2 hari sebelum habis masa berlaku sudah bisa minta lagi ya Kak surat rujukannya. Jadi 2 hari untuk perpanjangan surat rujukan itu 2 hari sebelum masanya habis itu bisa diambil. Kemudian satu lagi ya Kak Marta ya tadi ya, yang Kimia Farma ya. Iya. Baik, ini udah kita tanyakan ke petugas kita Kak Marta. Untuk Kimia Farma itu memang ada keterbatasan dokter ya, hanya bisa 7 orang per hari. Untuk Nah, gigi. antrian online-nya itu dia kalau mau ngambil antrian online dia 24 jam. Jadi sebelum poli buka jam 16.30 satu hari sebelumnya ya udah bisa diambil. Jadi kalau misalkan kakak mau berobat besok 16.30 hari ini udah kakak ambil antriannya. Karena keterbatasan dokter kakak dia 7 orang per hari bisa dilayaninya. Bang, BSU cari lagi apa enggak? BSU bisa di BPJS Tenaga Kerjaan ya Kak Rofi. Saya belum pernah pakai bang, kabar dari rekan saya BPJS yang gratis tak bisa pakai ya. Selagi masih aktif bisa dipakai Kak Askodaf. Bang, kalau nama di kartu BPJS saya itu bagaimana ya bang? Bisa dilaporkan aja Kak Getah. Oh, salah nama bang. Kenapa? Namanya salah di kartu. Kok di Bang, kartu kalau sekarang nama kita di nggak pakai kartu lagi. Iya Kak kita nggak ada cetak kartu lagi Kak Gita, pakai NIK aja yang penting kartunya aktif bisa digunakan. Apa aja syarat buat BPJS Kak? KTP, Cukup KTP atau KK dan buku Utama. rekening. Pandawa itu apa bang? Pandawa itu untuk pelayanan administrasi kita secara online ya Bang Ryan. Kak, WA BPJS kita KT. Kok slow respon ya Kak? WA BPJS KT. Maksudnya apa nih Kak? Kak siapa tuh? Kak mau Nila ya, mau Nila Besari ya. BPJS saya tembilan sampai ditanya pindah ada. Silakan dulu. Bisa 3 kali Kak Reni. Batasnya 3 kali ya Kak Reni. Kalau misalnya lewat 2 bulan ya Bang, 3 bulan. Kalau misalkan di Tanjung Pinangnya lebih dari 2 bulan itu silakan dipindahkan. Pindahkan aja paskesnya. Vaskesnya. Tapi kalau yang dibayarkan pemerintah daerah sana itu nggak bisa pindah vaskes ya Kak? Ini BPJS kan? Iya Kak. Iya toko betul online, Kak. BPJS Toko Kesehatan. online, BPJS Kesehatan. Kak, kalau mau pindah paskes gimana? Soalnya BPJS gratis. Ya kalau misalkan dibayarkan pemerintah pusat, PBI, APBN itu bisa melalui WhatsApp Pandawa atau aplikasi mobil JKN ya Kak. Tapi kalau pemerintah daerah Itu nggak bisa ya Bang ya, nggak bisa dipindahin. Betul, dia hanya bisa pilih tempat berobat yang ada di daerah tersebut dan itu puskesmas. Apakah bisa membuat BPJS untuk anak tapi anak belum bisa Kak Dewi? Nanti Belum. pas lahir itu biasanya bisa dibantu Iya. sama petugas fasilitas kesehatannya Ya, untuk menarik nih didaftarkan. pertanyaan Kak Dewi nih, Mas Juli. Jadi kalau misalkan Kak Dewi lahirnya di vaskes tingkat pertama, itu nanti bawa surat keterangan lahir datang ke kantor BPJS. Tapi kalau lahirnya itu di rumah sakit, nanti rumah sakit yang daftarkan BPJS Betul. Kesehatannya.
Tapi ada sadar Tapi oh, ini udah menjawab tadi. Tolong saya mau lahiran Kak, mana tuh? Oh iya Kak, siapa namanya? Udah dijawab ya? Udah dijawab juga. Udah dijawab ya. Baik, teman-teman sobat JKN di sini kalau misalkan baru lunaskan tunggakan. Betul. Nah, Itu ada masa denda. Setelah pelunasan tunggakan itu ada namanya masa denda 45 hari. Nah, sewaktu ada rawat inap dalam waktu 45 hari itu, maka ada denda pelayanan kesehatan. Dan itu khusus rawat inap, tapi kalau rawat jalan itu tidak ada dendanya. Jadi batas waktu pembayaran iuran BPJS itu setiap tanggal 10 ya Kak. Jadi silakan rutin bayarnya atau bisa daftarkan auto debit biar langsung dipotong dari rekening. Caranya bisa KSS. laporkan ke bank. Kak tolong dibantu untuk masuk JKN. Untuk login mobile JKN ya KSS maksudnya Kak. Iya. Ada loker nggak Mas? Loker bisa dipantau aja di kanal resmi BPJS Kesehatan di Instagram, di website ya Mas. Saya lupa sandi. Klik lupa kata sandi. Klik lupa kata sandi aja Kak. Bang, kalau udah resign, beralih ke Mandiri. Beralih ke Mandiri berapa lama aktifnya? Kalau baik Kak Kendal ya, Kak Kendal untuk peralihan Mandiri itu dia ada dua cara. Yang pertama dia bisa langsung bayarkan. Kalau langsung bayarkan, ditagihkan dia sejak nonaktif, ya. Kemudian yang biasanya itu yang 14 hari. Nah, itu 14 hari setelah didaftarkan baru bisa bayarkan. Intinya setelah bayarkan 1 jam setelah pembayaran itu baru bisa aktif, baru bisa gunakan. Bang, gimana kok pas dicek BPJS namanya nama orang lain? Nah, kita harus cek dulu ya Cek Kak, dulu, Kak. Mei datanya Datanya gitu. kita cek dulu Kak, baru betul. bisa kita menjawab Kak. Kak mau buat PIN JKN-nya gimana? Harusnya kalau misalkan udah daftar aplikasi Aplikasi. JKN itu udah muncul tuh dia minta buat PIN JKN, Iya, tapi kalau betul. misalkan Kak Mean lupa PIN-nya, klik lupa PIN aja. Itu kenapa aplikasi JKN sering keluar sendiri? Iya Kak. Mungkin kendala jaringan atau mungkin HP ya Kak ya? Soal Pastikan jaringannya Kak ingin tahu gitu. Kak kalau ada reason bekerja bagaimana udah tadi ya. Sudah. Tolong Baca baca yang saya saya. Kak minta penjelasannya soal yang mau lahiran. Iya tadi udah kita jawab Iya. ya Kak. Kak GBLG Shop bisa dipakai Kak, mau lahiran pun bisa. Cuman ya itu ada masa dendanya kalau rawat inap ada dendanya. Dendanya nanti diterbitkan sama pihak rumah sakit ya Kak. Untuk nominalnya nanti diterbitkan sama pihak rumah Iya. sakit. Tetap bisa dipakai Kak. BPJS saya dan keluar tiba-tiba nggak bisa dibayar. Dan saya cek jadi PBI apakah nanti bisa berubah lagi. Kak PBI Faiz. ya, biarkan Berarti dia selama ini PBI mungkin. selama ini mandiri ya. yang Mandiri bayar ya. Terus tiba-tiba Mau berubah diubah PBI gitu. PBI ya. Kalau misalkan mau diubah lagi Kak Faiz itu bisa ke mandiri. Kelasnya harus pilih lebih tinggi dari kelas 3. PBI itu kelas 3. Buat BPJS bayar nggak Bang? Buat Buatnya BPJS aja nggak bayar, nggak Kak. Iya, hati-hati ya Kak ya terhadap segala penipuan ya atau calo. Mau nanya apa Kak Wanlay? Mas bisa nggak loker di situ pengalaman verificator? Kak AKMW itu Bisa dilihat di website Iya. resmi BPJS Kesehatan ya Kak, AKMW. Di situ nanti bisa lihat lowongannya gitu. kita lowongannya terpusat ya Kak. Betul. Nanti kan kalau Kakak misalkan diwawancara, Kakak bisa sampaikan tuh skill yang Kakak punya gitu. Itu kenapa tadi udah dijawab ya Kak. Nah, kalau BPJS mati mau dihidupan caranya gimana? Cukup tergantung Kak, kalau misalnya ada tunggakan bayar tunggakannya dulu. Misalnya non aktifnya mungkin karena sebelumnya peserta penerima upah bisa dialihkan ke mandiri dulu. Bisa magang nggak di situ? Bisa Kak Lemon. Bisa Kak. Ini ada anak magang. Ada anak magang juga di sini. Cara agar bisa BPJS gratis. Kak Ika lapor ke dinas ya Sosial atau Kak. Dinas Kesehatan ya Kak. Bang BPJS saya kok bisa berubah sendiri dari PBI jadi mandiri. Naila Elzahra. Kira ada yang laporin nggak? Iya. Nggak bisa berubah sendiri sih. Iya, Kak Naila kalau misalkan untuk perubahan data itu pasti ada pelaporannya ya Kak. Jadi kita harus coba telusuri dulu. Kak, kalau sebelumnya saya BPJS-nya dibayar kantor, sekarang sudah resign, gimana Kak perubahannya? Bisa nomor WhatsApp pendawa ya Kak, Iya. atau di aplikasi mobil JKN. Jadi peralihan ke mandiri. Baik mandiri. Kak Faiz nih BPJS Udah juga udah tadi. Udah, pas. Dokumen apa saja
jika mau membuat BPJS anak? Tergantung dari. Ini tadi yang nanya kalau lahiran gitu Bang tadi Bang. Oke, baik. Kalau misalkan lahirannya di puskesmas atau klinik, bawa aja surat keterangan lahirnya Kak sama kakak. Tapi kalau dari lahir di rumah sakit, nanti dari rumah sakit yang daftarkan dari rumah melalui sakit aplikasi. biasa juga mendaftarkan. Nanti kepesertaannya jadi keterangannya jadi anak nyonya ya. Bayi nyonya. Bayi nyonya. Betul. Nanti kalau udah ada kakak bisa diubah Kak. Bang tolong jawab apa Kak? Apa pertanyaannya Kak? Kak kalau sebelumnya saya Sebentar ya teman-teman, kita coba cek dulu nih pertanyaannya. Terima kasih ya yang udah bertanya. Mana ya, Bang? Paling atas dulu. Sebentar ya, kita coba. Kita scroll ke bawah. Mana nih? Itu tadi. Oke. Kak, kalau BPJS nggak pernah dipakai dan nunggak gimana? Apakah harus donasi karena aku nunggak 2 tahun? Oke Kak Megan, tunggakan itu dibayarkan 25 bulan ya Kak ya, 24 bulan menunggak, 1 bulan berjalan. 1 jam setelah pembayaran itu aktif ya Kak Megan. Bang, kartu BPJS anak saya hilang, gimana ya caranya? Oke, untuk kartu kita nggak cetak kartu lagi ya Kak Maca. Jadi kalau mau berobat pakai NIK bisa, aja, KTP. Cukup bawa KTP aja untuk berobat. untuk dewasa, KIA untuk anak-anak. Kak, kalau BPJS nggak pernah dipakai dan nunggak, ini udah ya. Iya. Bang, hidup BPJS dimatikan pemerintah. Bang, hidup BPJS dimatikan pemerintah, bayarnya dari kapan ya? Tadi tergantung ya Kak Iwa, mau pilih yang langsung bayarkan atau mau yang nunggu. Kalau langsung bayarkan ditagihkan sejak dia nonaktif. Kalau yang Nunggu 14 hari ya nunggu maksudnya. 14 hari tidak ditagihkan Tidak sejak ada nonaktif. ditagihkan. Kak, kalau BPJS nggak pernah dipakai, udah. Lagi ada buka lowongan pekerjaan nggak? Belum ada Kak Karamelani. Apa ada syarat dari Mandiri ke PBI? Coba bisa laporkan ke lapor dinas kesehatan, sosial ke aja dinas ya. sosialnya ke CI ya, nanti persyaratan dan alurnya nanti disampaikan Ada di sama sana dinas. ya. Kenapa tidak ada opsi antrian untuk poli PRB? Oke, mungkin kita tampung dulu ya Kak Bunga ya. Poli PRB ya. Sementara poli PRB itu dia nggak perlu ngambil rujukan lagi Kak. Kalau misalkan obatnya sudah cocok ya, yang diberikan sama dokter, dia tinggal ngambil obat aja ke apotik gitu. Tapi kalau kan setiap 3 bulan harus kontrol tuh Kak. Ya kan, untuk pengecekan apakah dari terapi ini bisa sesuai atau tidak gitu. Nanti kan 3 bulan kontrol lagi ke rumah sakit, dicek lagi, ditanya lagi, dikontrol lagi gitu. Kak, suami saya sakit, kalau berobat harus minta 1 minggu 1 kali. Memang nggak boleh langsung minta obat 1 bulan. Kak, suami saya sakit, kalau berobat harus 1 minggu 1 kali. Memang nggak boleh ya langsung minta obat untuk 1 bulan. Oke. Dia tergantung ya Kak Lela, kalau misalkan nih pasien PRB biasanya ada yang 1 bulan kakak obat yang dikasih. Gitu. Kan ini berobat biasa kali, cuma obatnya Kalau dikasih. berobat biasa dia nggak bisa minta 1 bulan. Dia tergantung apa kata dokter, pasiennya indikasinya gimana. Betul. Kenapa PRB udah Kak, kalau BPJS? Udah. Itu nggak bisa dicicil. Bisa Kak Novitasari melalui program rehab di aplikasi Mobile JKN. Kak Febianca, JKN merah kalau mau bayar langsung ke kantor ya, nggak bisa ke counter. Mau bayar bisa secara online Kak. Kita ada beberapa kanal pembayaran. Bayarnya bisa di M-Banking bisa. kantor pos, pegadaian, bisa. Kantor-kantor yang bisa melayani pembayaran BPJS bisa juga ya Kak Febianca. Intinya ada nomor virtual account. Betul, nomor virtual account ataupun nomor BPJS kesehatan. Iya betul. Dengan apa saja yang membuat untuk BPJS anak? Tadi ya Kak Dewi ya udah dijawab ya Kak. Bang tanya apa Kak Dina? Kak kalau mau ubah data gimana? Ubah data bisa di nomor Sepandawa ya Kak. Sepandawa Kak. Kak, kalau udah bayar tunggakan premi kapan BPJS bisa digunakan supaya nggak kena denda rawat inap Kak? Baik, 45 hari. Iya, baik, untuk bayar tunggakan premi kapan BPJS bisa digunakan? 1 jam setelah pembayaran itu bisa digunakan ya Kak Rica ya. Tapi nanti ada masa denda 45 hari. Kalau misalkan ada rawat inap itu ada dendanya gitu ya Kak. Jadi supaya nggak kena denda ya rutin bayarnya sebatas waktu pembayaran kita tanggal 10 ya Kak, setiap bulan berjalan. denda itu masanya 45 hari Kak Rica. Ya kalau hanya rawat jalan itu nggak ada dendanya kena, ya Kak. iya. Hanya rawat inapnya aja. Kenapa di JKN udah
Kak, info futsal. Gas Nan. Kak, kemarin anak saya ikut BPJS suami tapi kok tiba-tiba bisa keluar sendiri padahal ikut pemerintah. Ya, kalau Kak, kemarin anak saya ikut BPJS suami tapi kok tiba-tiba bisa keluar sendiri padahal ikut pemerintah. Oke. Kak Oceanis, kita harus cek dulu Kak datanya. Kalau misalkan anak kakak itu yang dibayarkan pemerintah, suami bekerja, itu emang harus dialihkan Kak ikut suami ya Kak ya, karena sudah menanggung anak Dan maksimal 3 anak. BPJS kami PB tiba-tiba berubah jadi nggak ditangguh. Kenapa tuh Oke, bang? Kak Naila, itu tergantung dari pemerintah pusatnya ya Kak, atas berdasarkan penyandingan datanya layak nggak untuk dibayarkan peserta tersebut. Karena pastinya masih dicek ya bang ya. Betul. Nah kalau misalkan kakak mau lebih detail tanyanya ke dinas sosial ya Kak. Iya. Bisa ditanyakan kenapa nggak diaktifkan lagi. Dapat notif email suruh ngurus pencairan dana. Oke, Oh, Kak Dina itu. ini BPJS kesehatan ya Kak. Kak Dina bisa langsung ke BPJS tenaga kerjaan aja ya kak. Adik saya nggak bisa pakai lagi BPJS-nya. Iya, ya tadi ya Kak yang PBI ya Iya. adik kakak ya. Berarti dialihkan ke Mandiri aja Kak. Atau kalau misalkan mau yang dibayarkan pemerintah lapornya ke dinas sosial, dinas kesehatan. Kak Evano, tanya boleh Mau boleh tanya Kak Evano. Kak Evano, silakan Kak Evano langsung aja. Kak ada muka karya baru? Belum ada Bang Didi. Saya tanya cuma mau ambil 9.000 masa harus ke kantornya. Saya cuma mau ambil 150.000. Ini kayaknya BPJS iya, kerjaan sih, Mas. ini kita BPJS kesehatan ya Kak Sud Iya, ya. beda Kak. Dulu pakai BPJS perusahaan saya pindah Sekarang mandiri. pindah mandiri. Kalau mau BPJS gratis gimana Kak? Lapor Baik. ke dinas ya. Lapor ke dinas ya Kak. Aisyah. Kak Dinas, Isa. dinas sosial atau dinas kesehatan ya. Betul, dinas kesehatan. Kak, kalau tambah anggota melalui Pandawa, anak usia 3 tahun, kalian luar, dibilang bayi harus ke BPJS. Oke Kak Mita. Jadi kalau misalkan anak kelahiran dari Desember 2018 ke atas, itu ketika dia daftarkan mandiri itu nanti ditagihkan sejak dia non aktif ya Kak. Sejak dia lahir ya Kak Lahir. Mita ya. Jadi kalau misalkan lahirnya tahun 2022, misalkan bulan Januari, dari Januari 2022 maksimal 24 bulan itu dibayarkan ya Kak ya. Plus 1 bulan berjalannya. Urus PBI ke dinas sosial atau PBI dinas ke dinas kesehatan ya. sosial. Kak, kalau sekarang untuk kecelakaan tunggal, jatuh dari motor, itu tertanggung BPJS enggak? Itu tertanggung BPJS. Kalau kecelakaan tunggal tetap ya Kak, alurnya itu dia laporkan ke polisi dulu, buat LP laporan polisinya. Karena untuk penanggung kecelakaan itu nggak hanya BPJS kesehatan saja, tapi ada beberapa penjaminnya ya Kak. Penjamin utamanya itu ya Jasara Harja gitu. Nanti alurnya buat dulu LP laporan polisi ke polsek atau polres terdekat, kemudian nanti bawa ke Jasara Harja, nanti Jasara Harja akan mengeluarkan surat penjaminan siapa penjaminnya gitu. Kak, ada pembukaan karyawan baru nggak Kak? Belum ada ya Kak Dede. Dipantau aja di sosial resminya. Kak Vira bisa ini melalui WhatsApp Pandawa aja, Kak Fir Salvi. Baik, terima kasih. Siap. Sama-sama Kak Dewi. Mau masukin Anda biar dapat case juga gimana ya? Kak Fitri, Arsya. Iya, kalau mandiri Kak lapor aja ke WhatsApp Pandawa Kak. Tapi kalau kakak yang dibayarkan pemerintah lapornya ke dinas kesehatan atau dinas sosial ya Kak. Kalau kan ikut BPJS perusahaan bapak pensiun dinotifkan, itu bisa diaktifkan lagi. Bisa Kak lapor ke WhatsApp Pandawa, daftar mandiri ya. Daftar mandiri ya tapi Kak ya. Udah. Ada anak yatim piatu di umur 9 tahun sudah ikut kami, tapi BPJS-nya aktif mulu. Ada anak yatim piatu dari umur 9 tahun sudah ikut kami, tapi BPJS-nya aktif mulu. Kita coba Iya, cek kita cek dulu ya dulu. Kak Evano datanya. Kalau aktif sih silakan bisa digunakan untuk berobat ya Kak. Udah. Sembah aja kali Bang. Kak Ivan. Saya. Kak, kalau BPJS non aktif, jadi non aktif pas berhenti kerja di perusahaan. Ya Harus berarti di- kan kalau Kak Virgo ya, kalau misalkan non aktif pas berhenti kerja ya berarti perusahaannya sudah menonaktifkan Kak Virgo Kak. Nggak ditanggung lagi, harus dialihkan ke peserta mandiri ya Kak. Iya betul.
Aku lupa nomor rekening buat bayar Kode BPJS-nya. virtual Lihatnya di account ini mana? masuknya ya Virtual 0 Kak, account. 0% ya. Kak 0% maksudnya kode virtual account ya. Kalau mau bayar Kak, kasih aja nomor BPJS kesehatannya. Dibayar di kantor pos juga bisa. Kalau misalkan kakak mau cek kode virtual account-nya di aplikasi mobil JKN juga bisa, atau nomor WhatsApp Pandawa juga bisa kayak di layanan informasi kita. Anak saya masuk tanggungan Anak saya masuk tanggungan BPJS kerja suami tapi masih terdaftar nama ibunya. Itu bisa nggak di RS? Selama aktif bisa ya Bisa. Kak ya. Tapi kalau misalkan sudah berubah namanya, sudah ada kakaknya, silakan dilaporkan ya Kak, biar kita update namanya sesuai dengan Dari kakak. mandiri ke pemerintah bisa nggak? Bisa Kak. Vivi, Lapor ke dinas. Cara mengaktifkan BPJS lagi guys, sebenarnya biayanya berapa? Tergantung Kak Mbak In, tunggakannya berapa. Tapi kalau memang dia nggak ada tunggakan, kita juga pengaktifkannya nggak ada biaya-biaya ya kayak kita ya. Oke, kita biayanya berapa? Mengaktifkan lagi. Oke, kalau misalkan ini maksudnya mungkin kalau misalkan tadi yang mau langsung bayarkan, misalkan kalau langsung bayarkan kalau langsung dibayarkan bayarkan, sejak dia nonaktif ya Kak ya. oke. Tapi kalau misalkan nggak mau langsung bayarkan, nunggu 14 hari itu tidak ditagihkan sejak nonaktif. Kak Cara Ivan, beralih mandiri ke pemerintah. Kak Ivan bisa lapor ke dinas sosial atau dinas kesehatan ya Kak. Waktu masih kerja saya dipotong gaji, terus sekarang udah nggak bekerja. Nah, biasanya kalau udah nggak bekerja berarti udah nggak aktif lagi ya Kak, udah nggak dibayarkan tempat kerja lagi. Bisa dialihkan menjadi peserta mandiri aja Kak, Sweet Home. Bisa melalui WhatsApp Pandawa. tuh. Di mobil JKN bisa juga. Bang, kalau buat gimana caranya? Dari kemarin bingung. Kalau Buat- buat mandiri nomor WhatsApp Pandawa aja Kak. Buat di WhatsApp Pandawa bisa Kak. Iya, pilih pendaftaran. Cara itu udah. Siang kakak-kakak siang. Nah, Sobat JKN bisa download nih aplikasi mobil JKN. Kemudian registrasi akunnya, lihat statusnya dulu. Apakah statusnya masih aktif atau enggak juga bisa lihat di situ. Kali ini untuk itu cair-cair itu di BPJS Ketenagakerjaan ya kali ini ya. Kita BPJS Kesehatan. Oki, berapa lama aktifkan mandiri? 14 hari Kak. 14 hari ya Kak Boki. Oke, thank you. Sama-sama Kak 0%. Udah, kamu daftar kan ya? Udah. Kak, apa iuran tetap jalan lalu? Enggak, kalau udah nggak aktif. Kalau udah nggak aktif, Kalau iuran misalkan tetap nggak jalan. aktif di perusahaan Kak, atau nggak aktif di yang dibayarkan pemerintah, itu Nggak nggak ada ada iuran tunggakan. jalan ya Kak. Nggak ada iuran Kecuali Kak Virgo daftar mandiri, lalu sudah bayarkan iuran pertamanya, lalu Kak Virgo nggak bayarkan nih, dia akan berjalan terus ditunggakannya sampai maksimal 24 bulan. Cara login BJKN tapi lupa password sama email. Diubah dulu, lupa email sama password ya. Gimana? Kalau lupa password, klik lupa kata sandi, Sandi ya aja, Kak. Tapi kalau misalkan pas kakak lupa kata sandi verifikasi melalui Email. nomor handphone atau email nggak bisa, atau karena nomor handphone udah berubah atau email udah berubah, bisa laporkan ke nomor WhatsApp Nomor Pandawa WhatsApp kita ya Pandawa. Kak, untuk ubah email sama ubah nomor handphone. BPJS Ketenagakerjaan bisa tanya ke BPJS Ketenagakerjaan ya Kak Nur Fitria. BSU di BPJS Ketenagakerjaan ya Kak, kita BPJS Kesehatan. Iya. Kalau BPJS nonaktif, tunggakan pembayaran gimana mengaktifkan soal Kalau soal BPJS pembayaran? nonaktif dengan tunggakan pembayaran, gimana mau aktifkan soal pembayaran? Baik Kak Sam. Kak Sam, kalau misalkan statusnya nonaktif karena tunggakan, itu bayarkan, lunaskan Kak, baru aktif Kak. 1 jam setelah pembayaran baru bisa gunakan. BPJS Ketenagakerjaan bisa buat berobat nggak? Gak bisa Kak, kecuali penyakit akibat kerja ya Kak. Kecelakaan kerja Kak bisa. bisa. Kalau untuk berobat BPJS Kesehatan Kak bisa. Untuk mengaktifkannya ke kantor apa online? Itu mengaktifkannya ke kantor apa online? Online bisa Kak. Online bisa. Mbak In ya. Mbak In. Mau BPJS bisa udah nonaktifkan kayaknya. Kak Clarissa tinggal diaktifkan aja lagi Kak. Nonaktifnya kenapa?
Siang kakak-kakak, Siang. siang juga kak AMD. Bang boleh bantuin aku pisahkan BPJS dari orang tua ke Mandiri nggak? Aku bayar bang, kata BPJS jauh. Pakai WhatsApp Pandawa aja kak. Namanya siapa nih kak? Nggak ada nama nih. Anak. Ini kakaknya udah pisah pasti ya. Iya, pisahkan BPJS dari orang tua. Ya mungkin udah gak ditanggung lagi sama orang tua kan. WhatsApp Pandawa juga bisa dengan catatan kakaknya sudah pisah ya kak. Atau kakak walaupun kakaknya gabung, tetapi kakak udah gak ditanggung sama orang tua lagi. Kak Clarissa bang mau aktifkan. Iya Kak Clarissa, non aktifnya kenapa Kak? Misalnya ada tunggakan bisa bertunggakan dulu, atau misalnya non aktifnya karena berhenti kerja bisa alihkan dulu ke peserta mandiri Kak. Di mobil JKN bisa, di nomor WhatsApp Pandawa bisa. Bang aku bikin BPJS minta abang yang belakang. Makasih bang. Tuh siap. Apa tuh? Makasih Kak TY. Kak T, aku bikin BPJS Mandiri dibantu sama abang yang belakang. Oke Kak T, sehat selalu ya kak. Tadi harusnya sore. Siap sore Kak. Ya, saat sore kak, KMD. Silakan kak, jika ada pertanyaan bisa tanyain. Komunitas BPJS ilmu saya masih aktif atau tak ya? Harus dicek dulu ya Dicek dulu kak, ya. komunitas. BPJS Mandiri bisa online. Bisa online Kak dia. Bisa. Melalui WhatsApp Pandawa bisa. Pandawa melayani berapa Oke, jam berapapun Kak. Jam operasionalnya itu, kalau Pandawa itu kak, jam operasionalnya itu dari jam 8 sampai jam 5 ya kak. Tapi kakak bisa akses setiap hari 24 jam. Kak Sagitarius, BPJS saya mandiri 4 bulan nggak bayar tuh gimana bisa cil? Bisa Kak Bisa, Kak. Sagitarius kalau Dia untuk- lebih dari 3 bulan ketentuannya. Untuk program rehab untuk dicicil tuh yang intinya lebih dari 3 bulan. Kak kalau urubat tahun lahir BPJS pemerintah bisa di JKN nggak Kak? Kalau untuk perubahan identitas bisa di nomor WhatsApp Pandawa kak, misalkan tanggal lahir, nama itu bisa. Caranya gimana Bang? Caranya gimana Bang? Yang tadi tadi kak Teresa Mau aktifkan lagi. aktifkan lagi di nomor WhatsApp Pandawa juga bisa kak. Kalau mau aktifkan kembali ya. Kakak chat aja dulu Kak, misalnya hai Iya. atau halo, lalu pilih menu administrasi Kak. Iya. Nanti di situ ada menu-menunya Kak, mau pengaktifkan kembali status kepesertaan. Nah, Kakak pilih yang itu Kak nanti Kak. Betul. Nah, nomor WhatsApp Pandawa ini kan sudah kita cantumkan ya teman-teman. Jadi sobat CKN nanti jadi coba sobat CKN save dulu nomornya, lalu coba ketik halo. Sudah diketik halo, itu nanti ada 3 jenis layanan: administrasi, informasi, sama pengaduan. Coba aja kalau mau cek informasi, coba aja cek di layanan informasi. Nanti pilih mau jenis layanan apa tuh. Misalkan mau cek apa, misalkan cek status kepesertaan, cek info virtual account, dan cek iuran. Betul sekali. Bang, BPJS udah nunggak terus nggak bayar, mau aktifkan lagi gimana? Harus dibayar dulu Bayarkan. tunggakannya Kak, hanya untain. Sagitarius. Bisa Kak dia. Kawan gabung keluarga. Aduh. Scroll bentar ya. Kawan gabung keluarga kelas 3 tapi dibayar kantor kelas 1. Bisa pisah nggak? Kak, aku kan gabung keluarga kelas 3 Kalau udah dibayar kantor harusnya udah terpisah ya. Iya, baik, betul. Kalau misalkan udah didaftarkan sama Tempat perusahaannya, kerja, tempat kerjanya sesuai gajinya, Kak. Hmm. Gaji 4 juta ke atas itu kelas Satu. 1, 4 juta, dan 4 juta ke bawah kelas 2. Ini khusus pegawai swasta ya, Kak. Pandawa melayani jam berapapun. Udah dijawab tadi ya. Pandawa udah dijawab ya. Bang, kemarin saya ada BPJS tapi udah nggak bayar selama 2 tahun. Saya daftarkan anak saya di JKN tapi nggak bisa Kak. Ya, Bu. Banyak, Bu. Banyak. 50. Ini Bang, kemarin saya Teman-teman, saya ada BPJS tapi udah nggak bayar selama 2 tahun. Saya daftarkan anak saya di JKN tapi nggak bisa. Iya Kak. Jadi untuk pendaftaran anggota keluarga itu harus dibayarkan dulu tunggakannya, baru bisa kita daftarkan ya Kak. Kalau status peserta jaminan pensiun non aktif tapi masih kerja itu gimana? Kak Dina, itu di BPJS ketenaga kerjaan ya Kak ya? Kak, kalau ya apa tuh? Kalau non aktif karena tidak tanggung ortu lagi, itu nggak kena denda kan Bang? Nggak ada Kak, PIS. Ya. Bang, Bang bisa tolong cek status BPJS masih aktif atau tidak? Kak Hacin coba Iya, di bisa nomor WhatsApp DM Pandawa Kak. di WhatsApp Pandawa bisa. Pandawa.
Coba kakak save dulu nomor WhatsApp Pandawanya. Nanti setelah itu kakak pilih jenis layanannya, informasi, baru cek status kepesertaan. Dicoba dulu ya Sobat CKN kalau mau coba-coba untuk lihat fiturnya, lihat jenis layanannya apa aja. Kalau peserta mandiri terus udah nggak sanggup bayar lagi, udah nunggak banyak kak, bisa aktifin BPJS gratis. Laporkan ke dinas Ya, bisa, kesehatan Kak, atau dinas mau. sosial ya kak. Apa harus nasin dulu baru bisa daftarkan BPJS anak? Iya tadi Betul udah jawab. Kak Velva. Sagitarius, Kak apakah bayi langsung punya BPJS ketika lahir? Sagitarius harus didaftarkan dulu ya kak. Biasa kalau lahir di rumah sakit itu didaftarkan sama pihak rumah Pihak sakit. rumah Tapi sakit. kalau lahirnya di bidan, puskesmas, itu nanti anggota keluarga laporkan ke BPJS, bawa surat keterangan lahirnya. Iya. Nanti biar kita bantu daftarkan. Saya ibu kerja di pabrik, anak umur 20 tahun, kenapa kok nggak bisa ikut BPJS perusahaan? Umur 20 tahun nggak 20 bisa tahun ke. harusnya bisa ya? Harusnya masih aktif ya, Bu Luka Bu ya, Luka. Kak Luka ya. Harusnya bisa bu. Harus bisa ya. Dia yang non aktif itu di usia 21 sampai 25 tahun. Tapi kalau misalkan masih Masih kuliah, itu bisa diaktifkan dengan melampirkan surat keterangan aktif kuliah atau bukti bayar SPP terakhirnya. Aku nggak bisa lagi JMO. JMO punya BPJS ketenaga Kak. kerjaan ya kak. Kau nggak bisa login JMO BPJS tenaga kerjaan. Tadi daftarin anak udah tagihan 600.000 kak. Sekarang anak 1 tahun. Tadi daftarin anak udah ada tagihan. Iya betul Kak Sagitarius. Jadi Betul, dia Kak. dihitung dari sejak kelahiran ya kak. Iya. Jadi ketika kita udah misalnya ketika udah punya anak segera didaftarkan. Jadi supaya nggak kaget ya. Nanti kalau misalkan diulur-ulur waktu pendaftarannya nanti pas daftarkan sekarang misalkan itu akan ditagihkan sejak dia lahir gitu. Kak Keisha bang kau lahiran di rumah sakit sekarang pakai BPJS apa dilihat dari KTP aja? Oke, lahiran di rumah sakit sekarang pakai BPJS. Ya, nomor NIK itu kalau dicek bisa dicek juga status kepesertaan pakai menggunakan nomor NIK ya. Jadi udah selaras ya. Yang Iya. penting statusnya aktif aja. Untuk berobat itu bisa menggunakan nomor NIK. Betul. Memang kalau lahiran di rumah sakit tetap alurnya ke vaskes pertama dulu ya Kak Keisha ya. Nanti Ya, jika butuh surat rujukannya. jika Kalau butuh misalkan dirujuk, sungsang ya ada penyulit. maka dirujuk ke rumah sakit. Biasanya PBI bang, tapi habis bikin KTP langsung nggak ditanggung. Iya, biasanya Harus BPI. dilapor lagi. Iya, coba ditanyakan dulu ya Kak Naila ke dinas sosialnya kenapa udah nggak ditanggung lagi. Bang mulai info pembukaan lowongan kerja di BPJS Tanjung Pinang. Lihatnya di mana AB ya? Cinta, Kak AB Cinta kalau kita lowongan kerjanya terpusat ya Kak dari BPJS Pusat. Jadi bisa pantau aja di website resmi BPJS Kesehatan, bisa juga di Instagram BPJS Kesehatan_RI. Jangan lihat dari yang lain Kak, harus dilihat dari kanal resmi, takutnya banyak penipuan. Bagaimana cara mengubah BPJS bantuan kota menjadi bantuan BPJS pusat? Semoga semua anggota keluarga sudah BPJS pusat. Lapor ke dinas sosial ya Kak Dewi. Nah, ini kalau di scroll ini nih, lewat nih semua nih. Enggak deh, harus tekan 85% dulu. Ah, iya. Oh iya. Sebentar teman-teman kita scroll dulu ke atas ya. Coba kita tes ubahnya. Mana tadi ya? Kak saya BPJS Mandiri kelas 3 tapi dijagain kelas 2, apa kelas ini naikkan PT atau gimana? Kak saya kelas 3 begini. Berarti kakak peserta penerima upah ya kak ya? Kelas Kalau 3, tapi dia ada batasnya. Kalau kelas 2 gaji berapa bang? 4 juta dan 4 juta ke bawah itu kelas Kelas 2. 2, kalau gaji di bawah 4 juta tuh kelas 2 langsung kak. Dia otomatis sesuai berdasarkan gaji ya Gaji Kak ya. Ratna. Ya kalau gajinya di atas 4 juta tuh nanti kelas 1 kak. Mau diaktifkan lagi Kak Dirga? Bisa Kak. Melalui WhatsApp Anda bisa. Kak mau ganti nomor telepon. Ganti nomor handphone bisa di WhatsApp Pandawa ya Kak. Oke nih teman-teman sobat JKN gini contohnya ya teman-teman ya. Ini misalkan WA Pandawa nih. Kelihatan ya. Lalu saya ketik tes nih, kami ketik tes. Lalu nanti di sini ada ada 3 jenis layanan, administrasi, informasi,
pengaduan. Nah nanti pilih kalau misalkan ada perubahan data pilihnya administrasi. Sudah pilih administrasi, nanti masuk di sini Link, nih link. ya. Klik aja linknya. Nanti kalau sudah keluar linknya, nanti ada keperluannya apa ini di sini. Kalau misalkan keperluannya adalah perubahan nomor handphone, pilih sini perubahan atau perbaikan. Nanti di sini pilih nomor handphone di sini. Ya udah tinggal klik aja, dilanjutkan. BPJS Mandiri Kak lagi pindah Vaskes, apa bisa digunakan KRS lain Kak? Kak, BPJS Mandiri Kak lagi pindah Vaskes, apa bisa? Untuk perubahan tempat berobat tuh dia ketentuannya 3 bulan sekali. Kalau ubah bulan ini itu baru efektifnya di bulan depan. Lapor bulan ini untuk bulan berikutnya. Tapi kalau misalkan ada sakit pada bulan ini itu bisa gunakan 3 kali di daerah tersebut. Sandra, sebenarnya kalau diadakan BPJS gratis tunggakannya kemarin yang gratis itu tunggakan yang kemarin ya udah nggak dibayar. Tetap kewajiban bayar ya. Tunggakannya Kak tetap Sunrise. ada Kak Sandres. Iya. Cuman memang kalau udah pindahkan ke bantuan pemerintah memang udah aktif, cuma tunggakannya tetap ada dan wajib dibayarkan. Kalau cabut akar gigi bisa pakai BPJS, BPI. BPI. Sebenarnya kalau sesuai indikasi medis bisa digunakan ya Kak selama sesuai indikasi medis dan aktif kartunya. Kalau pindah mau domisili pindah BPJS, domisili BPJS tapi tidak ada surat pindah dari asal gimana ya BPJS ku dari Pemko. Karena dari Pemko ini nggak bisa pindah bang. Pindah domisili ya maksudnya pindah tempat berobat ya Kak. Pindah Dia Vaskes sendiri, sebenarnya. Pindah Vaskes. Kalau pindah Vaskes dia hanya bisa pilih tempat berobat yang ada di daerah tersebut gitu. Misalkan ini Tanjung Pinang nih yang dibayarkan pemerintah daerah Tanjung Pinang, maka dia pilih tempat berobatnya yang hanya bisa di Puskesmas Tanjung Pinang misalkan atau Puskesmas Rinjang atau Puskesmas melalui Kota Piring. Lumayan. Aku di rumah sakit tadi Oh iya. sambil nonton di sana. Ya. Kak aku BPJS APBD apa bisa pindah Vaskes ke daerah lain? Baru Nggak dijelaskan. bisa ya dia. Kak Ebi ya, nggak bisa ya Kak. Ini udah. Terus anak BPJS bawa- anak apa aja ini bawa berkasnya Kak? bawa kakak sama buku tabungan ya Kak. Gak bisa Kak Ebi. Jadi kan buat BPJS Kesehatan Mandiri kok nggak bisa pakai kakak ortu? Istri Itu mau gua BPJS kakak apa? kalau udah ada kakak sendiri sebagai suami istri harusnya kakak sendiri ya bang ya? Iya betul. Bawa identitas istrinya ya, Bang Jeffrey ya. Pak Jeffrey ya. Kamu mengaktifkan BPJS karena meninggal gimana? Oke. Bawa akte kematian. Nah, Atau laporkan ke WhatsApp Pandawa juga bisa ya penonaktifan Iya, karena meninggal. dengan akte kematian tapi ya kak Iya. kasih foto SIM. Ya udah. Kak kalau coba kayak gigi udah ya. Taman SDM Saya bisa, bisa work di sini. Mungkin untuk persyaratan rekrutmen bisa dipantau aja kak kalau ada lowongannya nanti. Betul. Kak BPJS lagi bisa lagi bisa keblokir mungkin non aktif maksudnya ya kak ya. Kak saya BPJS Mandiri kelas 3 tapi mobil JKN kelas 2 apakah harus dinaikkan PT Ini tadi udah ya nih Kak ya. Ratna ya Kak. Udah oh banyak yang spam orang nih bang karena nggak ada jawab. Iya. Bang saya punya BPJS dari perusahaan tapi udah Aku nggak dijawab ya. non aktif karena resign mau dialihkan gratis gimana ya bang? Kalau mau dialihkan ke gratis itu harus lapor ke dinas sosial atau dinas kesehatan Bang Joker. Luka kan pabrik katanya nggak bisa harus bisa BPJS-nya. Jadi yang masuk anak kedua saja ikut perusahaan. Kemarin dari pabrik katanya nggak bisa masuk, 3 harus anak, kan? bisa BPJS ya. Jadi jadi yang Anak jadi kedua yang aja. masuk anak kedua saja ikut perusahaan. Kalau Kak izin harus kita cek dulu sih datanya biar kita penyampaian informasinya akurat ya Kak. Betul. Datanya gitu. Yang penting pekerja itu dia sudah menanggung istri atau suami plus 3 orang anak. Seharusnya masih bisa sih Kak Luka, cuma kita cek dulu ya. Kak, ini 10 kali ini. 21 tahun. Kak Rina Diana, Kak anak usia 21 tahun itu dia otomatis nonaktif, tapi bisa diaktifkan kembali dengan melampirkan surat keterangan aktif kuliah atau bukti bayar SPP ya Kak ya. Jadi kita bisa bantu aktifkan. Bang BPJS marilah mohon aktifkan kembali macam mana? Aktifkan kembali 0%. Bisa Kak melalui nomor WhatsApp Pandawa.
Kak bisa laporin PT yang nggak bayar sesuai UMK, nggak bayar sesuai UMK, nggak bayar gajinya, berarti Kak spill ya. Bisa ke dinas tenaga kerja mungkin Kak spill. Kalau soal gaji UMK. Kak, cara merubah nomor HP gimana? Bisa melalui WhatsApp Pandawa, Kak Khairul Hariri. Rubah data nama HP dan email bisa nggak lewat Pandawa? Bisa Kak Nozel, justru bisanya lewat Pandawa. HP udah hilang, jadi nggak bisa masuk ke MJKN. HP aku udah hilang, jadi nggak bisa masuk MJKN. HP udah ulang jadi nggak bisa main. Berarti beli HP baru itu kak. Kalau udah ada HP baru, download lagi aplikasi Mobile JKN-nya Kak. Coba login lagi. Jika misalnya Iya. emailnya atau nomor HP-nya Kalau misalkan nggak bisa beli HP nggak baru, ada lagi, Kakak lapor aja melalui nomor WhatsApp Pandawa. Ada. 50. Berubah nama BPJS harus ke pusat apa gimana kak? Kalau merubah nama perubahan identitas Identitas. bisa di nomor WhatsApp Pandawa ya kak ya? Kak izin bagaimana cara daftar ulang, saya udah pernah daftar namun saya lupa password dan email, nomor telepon. Perubahan nomor handphone bisa nomor WhatsApp Pandawa ya kak ya, tadi ya kak ya, di nomor WhatsApp Pandawa sudah kita cantumkan juga. Iya. Caranya sudah kita Caranya kasih gampang tahu sekali. ya, gampang sekali. Ketik hello atau tes, nanti akan Iya. dikirimkan menu informasi, administrasi dan pengaduan. Betul. Untuk ubah-ubah data bisa di menu administrasi, Kak Becil. Udah. Kalau iuran lu bayar 2 tahun lebih harus bayar sekaligus atau gimana? Kak Ferliana 2 tahun lebih ya. Yang ditagihkan cuma 2 tahun ya Kak ya. Dan untuk bayarnya sekaligus bisa, dan kalau misalnya mau dicicil bisa Kak melalui program rehab. Ini tadi Kak nih. kalau BPJS istri, ini Kak Ica nih Kak, kalau BPJS istri itu sebelum nikah ada tunggakan, lalu gabung BPJS suami PNS apa berpengaruh? Baik untuk BPJS istri dulu punya tunggakan tuh wajib dilunaskan tunggakannya ya Kak. Nanti setelah dilunaskan baru bisa didaftarkan ikut suami yang PNS. Katanya udah. Ini tanya pulang aja nih. Ini udah. Udah ya, Kok kalau kita sudah menikah? Kalau kita sudah menikah sama-sama pegawai, mau ubah bagaimana Kak? Kalau kita sudah menikah dan sama-sama pegawai, mau ubah gimana? Sama-sama ditanggung Iya betul. tempat kerja nih. Nah kalau sesuai ketentuan itu Kak, OCA ya, suami istri yang sama-sama bekerja, maka dia sama-sama didaftarkan oleh pemberi kerjanya Jadi gitu, tempat kerjanya. terpisah. Jadi terpisah. Betul. Untuk anak nanti mengikuti kelas orang tua yang lebih tinggi. Gitu. Gak bisa minta vaskes kalau pindah ke Mandiri bisa Kak? Kalau nggak bisa pindah vaskes, kalau pindah ke Mandiri bisa Kak Ebi. Pindah ke Mandiri bisa. Mandiri pindah ke gratis bisa nggak sih Kak? Bisa Kak Nurul, lapor ke dinas sosial atau dinas kesehatan. Iya. Cepat Nah, pertanyaan. kita perlu mau tahu nih, sobat CKN di sini sudah mengakses nomor WhatsApp Pandawa nggak? Boleh di chat di kolom komentar dong. Kak Kis dari pemerintah gratis itu kalau sudah tidak aktif saya aktif lagi. Bisa Kak Syefra kalau misalnya mau aktif lagi sebagai yang dibayar pemerintah, lapornya ke dinas. Mungkin harus dibuat ini nih, tulisan kali ya, untuk PBI harus lapor ke dinas. Iya. Tapi pertanyaannya itu terus. Iya. Kak saya nggak mampu bayar BPJS lagi gimana? My Rabbit. Iya, dialihkan aja, dibayarkan pemerintah, lapornya ke dinas kesehatan atau dinas sosial. Nah, teman-teman sobat CKN di sini ada yang udah pernah mengakses WhatsApp Pandawa nggak? Boleh dong komentarnya, kita mau tahu nih. Jadi nanti kalau misalkan ada kendala, kita bisa jadi masukan kita nih, kita bisa laporkan ke tim itu. Terima kasih Mas Yogi mawarnya. Mas Yogi kasih mawar Bu. Bang, tadinya BPJS saya dibayar perusahaan sudah 6 tahun keluar dan tidak aktif lagi. Berarti
Kak Debi berarti dialihkan ke Mandiri ya Kak, biar bisa diaktifkan. Dan kalau sebelumnya dari perusahaan tuh biasa nggak ada tunggakan berjalan bang ya? Makasih Kak Yogi mawarnya. Susah deh gini. Kak, kalau anak umur 4 tahun buat BPJS apa harus bayar 2 juta karena bukan bayi baru lahir, anak 4 tahun. Sekarang ya jadi gini Kak Awan Hitam. Anak yang lahir dari Desember 2018 ya ke atas itu dia termasuk bayi baru lahir Kak. Hitungannya wajib didaftarkan. Jadi kalau anak tersebut baru didaftarkan sekarang maka akan ditagihkan sejak dia lahir gitu. Kalau misalkan dia lahiran November 2018 itu tidak ditagihkan. Dia ditagihkan itu sejak dia lahir itu mulai bulan Desember 2018. Gimana cara menghapus anggota yang sudah tidak satu kakak BPJS perusahaan? Maksudnya cerai ya Kak Lilis ya. Iya. Kalau misalkan mohon maaf cerai itu kita bisa bantu nonaktifkan kakak. Tapi untuk peralihannya itu bisa yang bersangkutan lapor untuk dialihkan ke Mandiri sehingga nanti di data mobil JKN Kak Lilis itu udah nggak ada lagi keluar, ya. gitu. Kak mau tanya TM1 dan TM2 cek kehamilan nggak pakai BPJS? TM ketiga bisa nggak ya kalau pakai BPJS? Trimester pertama dan trimester kedua cek kehamilan nggak pakai BPJS. Bisa Kak ADNDM. Bisa. Coba. Nggak bisa fotonya. Bisa Kak ADNDM. Kak gimana cara aktifkan BPJS PBI JKN yang dinonaktifkan punya bayi? Kalau mau aktifkan lagi harus lapor ke dinas sosial atau dinas kesehatan ya Kak. Atau kalau misalnya mau jadi peserta mandiri cukup dialihkan nanti ke peserta mandiri bisa melalui nomor WhatsApp Pandawa. Kak kalau udah daftar cicilan rehab di aplikasi apakah harus? Nggak perlu Kak Jelly, tinggal bayar aja. Sudah masukin nomor JKN itu yang mana yang pas perubahan nomor? Kak disuruh masukin nomor JKN itu yang mana ya pas perubahan nomor handphone. Sebentar ya Kak Nozel. Kita coba dulu Kak Nozel. Nomor JKN. Kakak tahu nomor JKN Kak Nozel? Jangan diketik. Ya. Ini BPJS Kesehatan ya Kak Rin. Satu kakak ada 3 anggota. Kalau mau naik kelas satu saja harus satu kakak. Kalau naik kelas harus satu kakak atau ini bang? Satu kakak. Harus satu kakak. Satu Kan? kakak. Nah nanti datanya diisi ya Kak Nozel ya. Data-datanya diisi ketika kakak mau perubahan nomor handphone ya. Itu kan yang ada di upload kan swafoto ya, selfie, foto KTP peserta, kemudian foto KTP-nya masukin ya. Kemudian masukin nomor JKN-nya Kak. Nomor HP sebelumnya yang terdaftar di JKN. Iya, betul. Nanti masukkan nomor yang lama dan masukkan nomor yang baru juga. Betul. Masukin nomor handphone yang sebelumnya terdaftar JKN, masukin nomor handphone yang baru gitu. Jadi biasanya kalau misalkan sudah kakak upload tuh langsung muncul data-datanya. Gitu ya Kak Nozel? Bang emang bisa ya BPJS kagak ada pembayaran setiap bulan ya? Bisa kalau misalkan dibayarkan pemerintah Kak Jang. Ya BPJS gratis. Iya, kalau gratis kan dibayarkan setiap bulan. JKN ku udah aku bayar tapi kok masih belum aktif, itu kenapa ya? Bayarnya kapan nih Kak Fitria? Biasanya kok bayar langsung aktif sih. Iya, 1 jam setelah pembayaran aktif ya Kak. Kenapa baru bayar denda rawat inap, bayar denda lagi dirawat? Masa denda 45 hari ya Kak Vivi. Itu kapan kejadiannya Kak Vivi? Bang kok sudah daftar BPJS tapi saat hari yang ditentukan untuk bayar nonaktifkan terlewat, bagaimana? Nomor VA-nya terlewat bang. Oh berarti dilaporkan ke BPJS Kesehatan kita bisa bantu Ke kantor ya? Iya update VA ya. Kalau nomor WhatsApp Pandawa coba kita cek dulu ya Kak. Harus datang ke kantor ya Kak Diore untuk update nomor pembayarannya. Bang BPJS Mandiri ubah ke Banten Muda gimana Kak, soalnya suami kena efisiensi. Kak Rahma bisa lapor ke dinas sosial atau dinas kesehatan ya Dengan Kak? Kak siapa tadi? Tadi Kak Diore. Kak Diore kalau misal kakak udah lewat dari masa pembayaran ya, lalu kakak mau bayar nggak bisa karena udah lewat masa pembayaran, di nomor WhatsApp Pandawa juga bisa ya Kak. Nanti kakak save aja nomor WhatsApp Pandawa, ketika lo nanti pilih pengaktifkan kembali nomor pembayaran iuran telah lewat masa bayar. Itu update virtual code namanya. Nanti masukin aja data-datanya ya Kak.
Bang pulang jam berapa? Jam 5 kak hari ini. Makasih kak, siap kak Diore sama-sama. Bang mau update kakak harus ke kantor BPJS kah? Ke Engkol. Update kakak ya. Iya, update data, update kakak di perubahan identitas atau perbaikan data juga bisa ya kak. Perbaikan data juga bisa ya kak.